pagi Pro 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga siaran stream kami yang dapat Anda download melalui aplikasi RRI Digital. Nah, seperti biasanya di pukul 11 ini kita berada di program acara Teras UMKM. Nah, kita akan mengulik-ngulik, membahas tentang sekaitan dengan UMKM. Nah, kali ini kita akan menghadirkan narasumber. Beliau adalah founder dari PT Kasyara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A. Tentunya tema kali ini kita akan membahas sinergi industri besar dan UMKM membangun ekosistem kosmetik lokal yang tangguh. Tentunya kami telah bersama dengan Reni Ardanti Putri. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Iya, bagaimana kabar? Sehat? Iya, sehat. Sehat. Ini enaknya saya panggil siapa nih? Ininya simpel-simpelnya ini kayak panjang-panjang namanya. Reni Ardanti Putri. Putri Kasyara aja. Putri Kasyar. Oke. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran dengan narasumber kami di siang hari ini bisa melihat langsung di live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook sahabat budaya. Nah, Kak Reni Kak Reni aja deh. Ya, enaknya Kak Reni aja. Ya. Nah, ini saya baca ini Kak Reni cocok founder ya, pemilik langsung dari perusahaan ini ya. Iya, bisa. Wah. Kalau dilihat masih muda sudah jadi founder ini. Kalau bisa ngomong-ngomong ini perusahaan apa ini? Di spill lah. Kami bergerak di industri kosmetik. Kosmetik. Iya. Berarti memproduksi kosmetik gitu. Iya. Oh, ini basisnya di mana, di Makassar kah? Makassar. Atau di Makassar. Sejak tahun berapa ini berdirinya kosmetik ini? Kami izinnya dari 2019 sudah mengurus perizinannya, tapi terbit izinnya itu 2023. Tapi produksinya sudah mulai kapan? 2023. 23. Wah, tapi pengurusan sudah sejak awal gitu ya. Iya. Kok bisa terinspirasi untuk membuat kosmetik ini? Memang kalau ngomong-ngomong Kak Reni ini backgroundnya apa pendidikannya? Kan biasa kosmetik itu farmasi atau apa dan lain-lain. Kalau ngomong Kak Reni background pendidikannya apa? Kalau saya backgroundnya kebidanan. Kebidanan. Iya. Bisa memproduksi kosmetik gitu. Kok bisa ada ilmu-ilmu bisa produksi kosmetik begini? Saya nggak produksi kosmetik awalnya. Saya jualan kosmetik. Oh, jualan. Iya. Awalnya itu dari jualan kosmetik kan untungnya banyak. Oh, iya. Kosmetik. Terus kepikiran lah kalau bagaimana kalau jadi industri kosmetik. Oh, mulai dari jualan, Iya. naik kelas lagi jadi industri. Iya. Setelah itu bagaimana lagi? Setelah masuk ke bagian industri, apakah ada tantangan terbesar atau bagaimana awal mulanya? Cukup berat kah atau bagaimana? Iya, berat. Awalnya sih berat kan, ternyata industri itu modalnya harus besar. Oh, iya. Karena alat-alatnya walaupun kecil itu mahal-mahal. Gitu ya. Alat-alat labnya kan mahal. Oh, iya. Sendiri itu? Atau ada tim, teman, sama-sama membangun industri? Awalnya aku pikir itu membuat industri mudah, gampang, Iya. cukup siapkan tempat, izin keluar. Iya. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu harus di-upgrade terus alat-alatnya. Terus personilnya juga ditambah terus. Yang awalnya kemarin apotekernya cuma satu, sekarang harus semuanya itu harus farmasi. Tapi cikal bakal dari usahanya Kak Reni ini memang sendiri ya? Atau ada yang backup teman, keluarga? Dari proses penjual dulu awalnya itu menjual? Awalnya kan itu saya jualannya itu di Facebook, di Tokopedia. Oh, online gitu ya? Terus kan ada dulu itu yang satu produk yang saya jual yang dibuat sendiri booming gitu. Oh, viral gitu. Iya, viral. Terus harus
mau maklon juga kan produk sendiri pasti beda formulasi kalau kita maklon di Iya. pabrik lain. Oh, iya ya. Jadi kepikiran lah untuk bikin pabrik supaya produk yang kita jual sendiri ini bisa legal. Oh, gitu. Tapi kan sudah berbagai industri sekarang ya. Ya, Itu ilmunya ilmu dari untuk dunia kosmetik ini dari mana? Pernah belajar? Atau mungkin ada produk lain kita jual kembali gitu? kalau dibilang belajar pasti belajar. Ah. Tapi kalau sekarang saya lebih serahkan kepada ahlinya saja. Oh, jadi kita berdayakan ahlinya gitu. Iya, awalnya kan saya bikin sendiri, tapi kadang tidak stabil, produknya nggak stabil. Oh, Beda iya. kan, apalagi kalau skala rumahan itu dia itu stabil, produknya itu biasa nggak stabil, tidak mutunya juga tidak terjamin kalau skala rumahan. Oh, itu pertimbangannya. Iya, kalau sekarang kan di industri ada lebih higienis, Iya, lebih terarah lah. terarah lagi. Berarti kita berdayakan ahlinya. Iya, kayak Cuma, R&D, ya R&D gitu. Oh, gitu. Iya, Berarti kita cukup mengelola saja. iya. Dan sama penjualan gitu ya. Iya. Luar biasa. Tapi ngomong umur berapa ya? Umur 36. Masih muda ini. Sudah jadi founder langsung. Oke. Nah, sebagai industri kosmetik golongan A, bagaimana Karya ini melihat posisi industri kosmetik lokal saat ini Iya. dalam mendukung misi Astacita atau mengenai kemandirian bangsa? Kalau saya sih menurut saya kan nggak apa-apa Iya, enggak apa-apa. Kan kemarin tadi catat sedikit. Heeh. Kalau saya menurut saya UMKM sekarang itu sangat berkembang. Mhm. Ya, sangat berkembang. Nah, Iya, bukan hanya kosmetik tapi juga ide-ide UMKM itu berkembang sekali. mhm. Tentunya ada keselarasan dan kemandirian ya. Iya. Heeh. Dan mungkin juga dari sisi perhatian pemerintah juga terhadap UMKM bagaimana selama yang kita alami saat ini? Pemerintah Perhatiannya pemerintah terhadap usaha tak, apakah dipersulitkah atau bagaimanakah atau dipermudah? Kan? dibilang dipersulit, Oh, masa? dibilang dipermudah juga. Oh, iya iya iya. Iya. Kadang ada sulitnya, kadang ada permudahnya juga. Karena kita kan dari harus di-upgrade terus, mulai dari alat, Iya, iya, iya. kapasitas di-upgrade. Ini kan dulu kemarin kami lolosnya itu skala UMKM, tapi memang golongan industri. Tapi sekarang itu gara-gara peraturan PP 28 kami harus pindah ke kawasan industri. Oh, lokasi. Lokasi lagi kami di sana. Oh. Kalau dibilang dipersulit ya dipersulit, Hmm. tapi kalau dibilang dipermudah ya kami cukup dibantu, Iya. dipermudah karena kan sekarang ada juga Kemenperin yang membantu alat-alat industri. Oh, iya 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 iya. Oh, berarti kesulitannya itu kalau disuruh pindah ke kawasan industri biaya lagi, sewa. Padahal kemampuan marketing kita belum besar bagaimana sekali, Di. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong Kalau menurut saya kan kan ini Kasyara baru 3 tahun ya. 3 tahun tapi udah punya 391 produk. Wah, masa? Iya. Oh, apa-apa saja produknya itu? Cukup banyak. Di antaranya apa? Yang baru-baru sekarang kami produksi itu Iya. RA. Apa RA itu? Skincare. Oh, skincare ya, lagi naik daunnya sekarang skincare ya. Itu mereknya apa? Mereknya RA Skincare. RA Skincare. Itu memang mungkin lagi best sellernya gitu ya saat Iya. ini. Dia kan baru-baru PO itu awalnya cuma 1.000 naik 2.000 sekarang udah 5.000. Padahal baru bulan ketiga ini. Bulan ketiga langsung naik top gitu ya. Mungkin Kasyara sendiri yang jadi brand ambasadornya. Bukan, Nggak ada. kami kan hanya kayak rumah produksi industri. Iya. Ownernya sendiri yang branding. Cuman kami yang bantu inovasi formula, Oh. formulasi. Ya. Alhamdulillah semua dapat izin semua ya. Iya, Baik dari BPOM dan lain-lainnya. Halal juga. Halal ada. juga. Wah, luar ISO biasa. juga. Sampai ISO juga. Iya.
Berarti tingkat penjualannya sudah mencakup wilayah mana saja? Apakah masih bermain di Makassar kah, Sulsel kah, bahkan mungkin ke Indonesia juga, seluruh Indonesia? Saat ini baru di Indonesia. Indonesia, wah berarti sudah impor ke daerah lain semua ya, ekspor Iya, semua. Karena banyak juga owner-owner kami yang bagian Jawa. Oh, berarti ada outlet-outlet atau mungkin coba kirim saja bahan di sana? Atau orang memesan ke kita khusus? Kan kami yang produksikan, tapi ada ownernya masing-masing. Oh, ada owner masing-masing, Mas. Bagaimana sistemnya kalau bisa digambarkan ini perusahaannya ini? Kan bilang ada owner masing-masing. Maksudnya ini produk Jadi seumpamanya Bapak datang ke perusahaan kami, terus mau punya brand sendiri, terus kami yang uruskan semuanya dari bahan, kemasan, haki. Iya. Berarti diolah sendiri nanti? Tidak, Tetap di kami- tempat kita? iya. Oh, iya. Kami kayak sarananya. Oh, sarananya Ji. Oh, iya, paham. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak? Kalau mau hitung-hitung. Kalau Owner. owner Mm-mm. kan kalau owner itu banyak, Mm-mm. mungkin ada 100-an lebih. 100 lebih? Iya. Wah, luar biasa. Karena produk kami kan 391 pieces. Item. Item termasuk skincare. Iya. Berarti henna, mulai dari semuanya, Iya. lipstick dan semuanya itu. Wah. ada henna, ada parfum. Tapi ini sudah terbilang produk tingkat nasional ya? Iya, karena sudah sampai di daerah Jawa, Jakarta juga. Sudah standar nasional Mi ya. Berarti sudah berbasis industri besar Mi di. Insya Allah. Insya Allah. Nah kalau melihat dari saingan lah, ini kan kalau kita melihat banyak saingan produk-produk kosmetik, Iya. entah itu dari luar negeri, Iya. nasional. Bagaimana melihat ini persaingannya ini? Kalau menurut saya Nah persaingannya bagaimana? Secara Produk realitas impor sekarang, apakah beratkah atau bagaimanakah persaingannya? iya berat sih, tapi kalau dipikir-pikir kita kan punya bahan baku lokal yang Iya. lumayan banyak. Oh. Kemarin sempat riset itu, apoteker sempat riset bahwa ada yang dibilang porang. Oh iya, makanan itu. Iya, Oh. itu kan bisa jadi bahan baku kosmetik juga Oh, yang porang. yang lagi dikembangkan. Maksudnya kan kalau porang lebih gampang didapat. Iya. Maksudnya mau kita lagi cari bahan-bahan baku yang gampang didapat dan memang khas Indonesia. Iya berbasis umbi-umbian itu ya, Iya. porang. Oh itu bisa jadi bahan dasar kosmetik. Iya, Oh iya. Berarti itu keunggulan kita gitu ya. iya, Dari segi bahan baku. iya. Kan kemarin Iya. kayak lobak putih kan itu dari luar, dari kebanyakan dari luar. Kan kalau porang kan lebih ke Indonesia Ih banget. betul. Apalagi Iya, Sulsel, iya. produksi terbesar di porang. Iya, betul. Oh kebanyakan juga pakai lobak gitu. Iya kan kayak walaupun mereka nggak bilang lobak putih tapi kan mereka cantumkan itu yang nama latinnya. Oh iya. gitu, kunci name-nya. Berarti ya, mungkin ada juga sisi saingannya agak berat sisi dari sisi bahan baku gitu ya. Iya, maksudnya kita kan harusnya mencari bahan-bahan baku lokal yang gampang didapat dan memang manfaatnya banyak. Kayak di Sulawesi kan Iya. khususnya itu kan yang lebih terkenalnya itu lulu rempahnya. Oh iya. Dari kunyit, Kunyit. dari temulawak, temulawak sama kayu manis. Kalau beda picah ya. Iya. 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 Tapi kalau dari sisi dari sisi penjualan, bagaimana melihat dari penjualannya? Apakah merasa tersaingi juga kah? Atau mungkin dari kualitas juga bagaimana? Dibandingkan dengan produk dari luar negeri atau dari produk lain? Kalau dari segi kualitas Iya. bisa bersaing, Iya. karena kan sekarang banyak produk-produk lokal yang sudah bersaing. Iya. Dari kualitas bagaimana? Kalau kualitasnya juga sekarang sudah bersaing. Bersaing juga, menyamai atau sudah hampir sama? Iya, menyamai. Menyamai di luar biasa. Berarti itu tantangan terberat juga bagi Kak Syar ya, Iya. untuk bersaing di dunia industri gitu ya.
Kalau dibilang tantangan terbesarnya Kasyara ini adalah kan di Sulawesi umumnya itu pabrik masih sedikit. Ya. Waktu saya buat pabrik pertama itu masih 5 industri. Oh, 5 industri, oke. Sekarang alhamdulillah sudah 56. 50 industri. Tapi kan kalau dipikir itu beda jauh dengan yang Surabaya Jakarta. Surabaya Jakarta kan sudah ratusan sampai ribuan Oh iya, oke. industri. Iya, jadi kalau dipikir pasar untuk Indonesia Timur itu masih besar. Kalau kita melihat skala Indonesia Timurnya. Oh, iya iya. Iya. Berarti cukup peluang lah begitu jadi. Berarti memang, tapi kalau secara melihat kewilayahan, produk ini lebih dominan terjual di Indonesia Timur kah atau merata ke seluruh wilayah Indonesia? Kan ada beberapa owner saya memang bukan dari Sulawesi tapi berada di Jawa. Ya lebih mereka produknya Ya. kayaknya di tiap-tiap daerah. Iya iya iya. Tapi sebenarnya biar nggak booming tetap omsetnya banyak. Oh, walaupun tidak booming, omset banyak. Iya, karena satu owner saja bisa produksi sampai 5.000 pieces. Satu owner, tapi tetap diawasi ya dari kita Tetap produksinya. buat di pabrik. Udah pabrik ini. Iya. Bagaimana cara untuk menjaga kualitas itu tetap terjaga? Walaupun sudah booming, kan terkadang biasa orang sudah booming produknya biasa tidak menjaga kualitas. Iya. Kadang tidak semuanya. Bagaimana kalau dari kita ya tetap menjaga kualitas ini tetap Kalau baik. kami makanya industri itu penting karena kan kalau di industri itu Yeah. ada quality control. Iya. Ada maksudnya lebih higienis juga. Stabilitasnya produknya lebih stabil karena kan dilakukan pengujian Iya. bahan baku apakah sesuai bahan bakunya apa belum kadaluarsa atau apa gitu. Tetap memang ketat dalam pengontrolan gitu ya. Ya luar biasa. Berarti kalau mau dilihat tadi ada banyak owner, berarti sudah banyak tenaga kerja diserap ya dari usaha ini ya. Iya. Mm-mm. Kalau kan ownernya masing-masing menjual kan, masing jadi jual. ownernya nggak perlu capek untuk produksi lagi, Iya. ownernya cukup menjual saja. Menjual saja yang produksi sudah ada gitu ya. Berarti bisa dikatakan ini kita menyalurkan semua produk ke owner-owner gitu ya. Berarti cabang-cabang gitu di. Itu semua produk yang dibagikan itu dari ratusan. Berapa tadi jumlah produk itemnya? 391. 300-an. Itu Dan sudah halal. oh sudah halal semua. Iya. Oh berarti itu semua produk disebar semua ke owner gitu. Ada yang repeat ordernya cepat, ada yang repeat ordernya lambat. Oh, gitu. Iya, tergantung sebenarnya sih tergantung semangat ownernya untuk menjual Oh produknya. iya. Tapi kan terkadang biasa dari kita sendiri sebagai utama ada target tidak dikasih owner dalam penjualan. Harus target sekian ya dijual dalam kurun waktu 1 tahun gitu dalam sistem marketingnya ada begitu ya? Kami nggak untuk saat ini kami belum kasih target. Iya karena kan Terserah dia saja. waktu awal-awal kami buka pabrik itu kami bahkan mempermudah owner untuk bangun brand walaupun hanya 100 pieces. Iya. Yang penting mau punya brand sendiri silahkan bergabung. Oh iya. Berarti orang ketika orang mau buat brand atau bikin owner ini langsung mengajukan gitu saja ke kita. Nanti kita validasi apakah layak tidak dikasih ini izin untuk buat cabang di daerahnya gitu. Bukan buat cabang. Maksudnya buat usaha sendiri itu. Maksudnya mereka kan daftar ke kami, kami uruskan izinnya mulai dari nomor BPOM-nya, hakinya, semuanya. Sampai formula juga mereka diskusikan sama apotekernya. Apotekernya gitu ya. Oh baik. Mereka ownernya maunya seperti apa, maunya warna apa, khasiatnya apa, bahan aktifnya apa. Baik. Nah kalau dari sisi perizinan kan tadi sempat kita bahas tentang izin-izin apa-apa. Sejauh ini perizinan itu apakah memang sulit diuruskan? Karena ada beberapa, ada BPOM, ada juga
ISO dan sejenisnya lah izin-izin. Selama ini dipermudah melakukan pengurusan. Dipermudah Permudah, karena BPOM juga bantu kami, mendampingi kami dari awal. Mendampingi dari awal, sehingga segala pengurusan itu dipermudah gitu ya. Iya. Maksudnya mendampingi apa kurangnya pabrik. Dari sisi apa maksudnya? Salah satu kekurangannya apa? Mendampingi contohnya kan kalau ada temuan-temuan, oh ini nggak cocok, temuannya harus ada SOP-nya begini, diarahkan terus. Diarahkan terus luar biasa memang. Berarti ya luar biasa nih perusahaan ini. Dari sisi produksi. Nah, kalau misalnya ketika pemesanan banyak, Iya. meludak, apalagi biasa di bulan-bulan Ramadan gini kan orang Lebaran, Iya. banyak ya ibu-ibu, cewek-cewek cari kosmetik. Bagaimana cara menghadapi lonjakan pemesanan? Kami pakai data antrian. Oh, antrian. Iya. Kan dalam satu ruang itu, dalam satu hari itu tidak bisa langsung naik 2 brand atau 3 brand, harus satu brand dulu diselesaikan baru bisa ke brand lain. Begitu berarti masih tetap sistem antrian gitu Iya, karena kayak kemarin kan ini di minggu pertama kami kerja henna, di minggu kedua ini baru kerja paket skincare. Oh, bertahap per item gitu ya. Iya. Berarti dilihat dulu yang mana banyak dipesan itu diprioritaskan. Iya. Oh, berarti kira-kira mampu tidak kalau menghadapi lonjakan begini, bahan baku bagaimana, sudah standby siap? Iya, kami pesannya kan mereka ada sistem PO. Kami pesan sebelum dikerjakan. Iya, harus lewat quality control dulu. Ada tidak keinginan produk dari Kasyar ini go internasional? Ada. Atau sudah mulai? Kemarin waktu pertama 2019 kami sempat maklon dulu di pabrik lain, di pabrik Jawa. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kami. Padahal kami sudah sudah sempat buat izin edar luar negeri agar produk kami bisa masuk ke sana. Tapi ternyata pas corona kan produk kami tidak stabil, menghitam dia. Berarti tetap lakukan pengujian kembali. Makanya itu kami berniat untuk buat pabrik supaya produknya itu bisa stabil kualitasnya. Oh, berarti sangat berpengaruh juga ya. Iya, kalau produk tidak stabil kualitasnya dia itu biasa sebelum expired date-nya habis sudah berubah warna. Iya, makanya harus uji stabilitas, makanya uji produk itu penting. Termasuk sterilisasinya, sterilnya gitu ya. Tapi sudah dilakukan sejak tadi mencoba untuk melakukan jualan ke internasional. Tadi ada kekurangannya, sudah diperbaiki itu semua. Iya. Tapi kan untuk saat ini kan kami belum keluarkan produk untuk diri kami sendiri. Iya. Lebih ke produk owner. Kayaknya kami sekarang itu fokus membranding owner. Owner saja. Iya, membantu owner untuk go internasional. Go internasional. Iya, kan kalau ownernya banyak orderannya kami juga diuntungkan. berlimpah. Iya. Nah, kalau misalnya ada mungkin saya ingin menjadi owner atau mungkin ada owner mengalami kendala dalam perizinan, bagaimana cara untuk membantu teman-teman sebagai dari PT Kasyar untuk menjembatani para teman-teman UMKM? Iya, makanya itu kami dari PT Kasyara hadir untuk membantu owner. Turun langsung? Maksudnya? Turun langsung membantu atau bagaimana? Jadi mereka cuma datang ke kami, terus diskusi mau mengeluarkan produk apa, nanti kami yang urus semuanya. Oh gitu. Oh, kita yang urus gitu? Iya kan, mereka nggak boleh yang urus. Oh gitu aturannya? Iya, harus pakai nama pabrik. Oh, pabrik. Semuanya pabrik yang urus, dari produksinya, perizinannya, mereknya. Berarti pihak pabrik yang berurusan dengan pihak instansinya yang terkait, bukan ownernya langsung. Bukan. Jadi ownernya hanya cukup fokus menjual saja dan branding produknya. Wah, berarti memang dimudahkan ini ownernya ya. Iya. Intinya fokus menjual saja. Iya. Berarti ini kalau bisa dibilang owner ini
marketing kita gitu ya. Iya. Di sisi lain, tapi kalau pembagian keuntungan itu bagaimana? Jadi contohnya mereka datang dengan harga yang mereka tetapkan. Oh, dia yang tetapkan juga harganya. Contoh, Tapi ada standar. Ada juga standar. Contoh gini, Ya. saya mau buat deodoran dong, harga 15.000 per item, bisa nggak? Eh, Jadi nanti kami carikan bahan Formula. baku apa yang cocok di harga segitu. Oh, gitu. Iya, Berarti dicari bahan, tapi ya tetap ada standarisasi harga ya. Iya. Udah sampai di bawah dari itu. Iya. Kan sudah ada nih bahan-bahannya, Iya. formulanya ini. iya. Tapi tidak mengurangi, misalnya Tidak saya maunya produk ini dengan harga murah begini. Tapi dari sisi kualitas bagaimana? Dikurangi juga? Tidak. Enggak. Enggak. Maksudnya kita kan kalau contoh dia maunya deodoran harga 15, otomatis kita oke. pakai tawas. Ah, Iya. Tapi iya. kalau dia mau deodoran yang kayak yang biasa dijual-jual di supermarket itu kan itu berbeda. Oh, berbeda bahannya. Pasti bukan 15.000 lagi. Iya, pasti di 30-an. Ya, 30-an. Berarti memang kita by request dari ya, Iya. owner. Intinya ini sekian item produksi kami. Iya. Silakan. Wah, berarti bisa nego harga ya antara owner sama kita. Iya, ada penawaran kerja sama, Apa itu sama? penawaran harga. Penawaran harga. Berarti owner pesan sekian pieces, Iya. kita produksi langsung kirim. Oh, iya. Wah, luar biasa. Apalagi di momen-momen sekarang mungkin tinggi-tinggi penjualannya ya. Iya, kemarin saja henna tembus 30.000. Ini nanti 10.000. Wah, luar biasa. Berarti ini sudah melibatkan banyak orang dong produksi kita ini. Maksudnya di industri kita ini. Wah, harus menangani ratusan owner ini. Lumayan pegawainya ya, karyawannya ya. Enggak, karena kan kami pakai alat. Mesin. Iya. Cuma ada memang ahlinya situ yang kontrol gitu ya. Iya. Farmasinya. Kira-kira apa kendala dari syarat dalam sistem penjualan? Kendalanya? Sistem penjualan kami kan tidak menjual. Iya, tapi kan terkadang misalnya ownernya malas. Iya, itu Kan lagi berdampak ke kita harus juga. diedukasi. Diedukasi pertemuan gitu. Kadang-kadang kan owner-owner saya itu kebanyakan dari luar kota. Iya, Biasanya sih by phone aja. by phone aja, konsultasi gitu. Kecuali dia datang ke Makassar, baru kami sambut. Oh gitu. Iya, sharing-sharing. Sharing-sharing langsung. Nah, ketika ada owner yang tidak aktif, itu bagaimana? Ini kan tentu akan berpengaruh terhadap penjualan kita juga sebagai produksi. Ketika mungkin ada owner yang kurang aktif deh dalam menjual, itu bagaimana? Iya, biasanya sih Diputus kontrak. iya. Luar- Karena kan izinnya kan cuma sampai 3 tahun, 2 tahun. Oh, ada jangka waktu izin juga. Izin edar kan cuma 2 tahun untuk kosmetik. Oh, kosmetik. Ketika memang dinilai tidak bagus cara penjualannya, diputus gitu ya. Iya, Berarti ada evaluasi gitu ya. ada. Ayo, luar biasa. Oke lah, sebelum kita berangkat ke pertanyaan berikut, kita jeda dulu ya ke Syariah. Ada lagu Repak Pendek Kaca, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Teras UMKM.
sekali sore terlebih masih bersama kami di Teras UMKM, masih bersama dengan Kak Syara ya. Masih dengan owner dari PT Kasyara Sulamaju Industri Kosmetik golongan A. Bisa dibilang pengusaha muda. Oke, Kak Sarina, masih ada menarik ini. Saya mau tanyakan kepada kita. Nah, kira-kira apakah ada syarat minimal, mungkin syarat minimal atau kemudahan khusus yang diberikan oleh perusahaan tak bagi pelaku ekonomi kreatif, mungkin yang baru mau merintis usaha gitu? Mungkin ada ya kemudahannya, syaratnya untuk bisa bergabung dengan kita, itu apa kira-kira? Kami memahami. Ya mungkin agak bisa maju ke depan ya supaya kedengar suaranya ya. Iya kan, kami memahami banyak brand owner itu memiliki keterbatasan modal. Karena itu kami membuka peluang bagi pelaku ekonomi yang kreatif dengan konsultasi produk, bantuan pengembangan formula, sistem produksi yang fleksibel, dan edukasi bisnis kosmetik. Kami ingin banyak brand lokal lahir lewat PT Kasyara. Wah, luar biasa. Amal itu ya. Kira-kira butuh modal besar tidak kalau saya mau buat usaha atau menjadi owner di perusahaan tak? Nggak butuh modal besar, yang penting itu keinginan. Keinginan. Untuk maju. Yang walaupun banyak modalnya, tapi kalau keinginan satu kali repeat order tapi nggak jual lagi. Rugi ya. Rugi di ownernya. Iya, kalau dibilang kadang kita produk sudah terjual di owner kan. Bahkan kami pernah memfasilitasi owner, walaupun dia nggak punya modal tapi kami modali dulu. Pernah. Pernah. Bagaimana kelanjutannya? Berjalan lancar? Masih bertahan. Wah, pernah. Cuma kan namanya mut-mutan biasa naik turun. Iya. Berarti memang mesti digarisbawahi tidak perlu modal besar. Iya. Yang penting ada kemauan gitu ya. Tapi sejauh ini melihat dari teman-teman owner semangat semua ya menjual ya. Iya, karena kan pertumbuhan kosmetik itu sangat cepat. Sangat cepat ya. Tapi kalau mau dihitung-hitung, kalau mau dilihat, ini kosmetika sudah merambah ke retail kosmetik besar atau produk tak maksudnya sudah masuk ke kayak ada yang disebar ke apotek, ada yang ke minimarket gitu kan? toko-toko retail. Retail. Iya. Kalau di toko-toko retail besar kayak mungkin yang ada brandnya namanya, masuk juga di situ produk tak? Kalau untuk kayak Mitra lah gitu, mitra penjualan. yang franchise belum sampai ke situ. Cuma gitu. Kalau toko-toko yang skala sudah masuk. Sudah masuk di? Iya. Luar biasa. Toko-toko kosmetik. Luar biasa. Tadi kan kita bahas tentang kosmetika produkta. Apa keunggulan kosmetika dari brand lain? Pasti orang punya keunggulan masing-masing produkta. Nah, kalau keunggulan dari produkta apa ini? Dari seluruh item-item yang kita produksi. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan yang paling mencolok? Kalau kita itu dari produkta, mungkin produk saya lebih bagus ini dibanding yang lain. Yang mencolok apa produkta? Mungkin orang lebih banyak bahan kimianya, kita tidak alami, apalah menjadi keunggulan dari produkta ini? iya, kalau kami itu selalu riset. Selalu riset. Produknya selalu stabil gitu ya. Terus iya. Riset bahan aktif terbaru. Iya. Pengembangan formula, tren global, kami ikuti. Kan biasa beli produk luar, kami lihat-lihat ingredientsnya, kami coba untuk trial di lab. Trial terus, update terus gitu ya. Berarti itu menjadi salah satu keunggulannya dari produk kita. Terus kami tuh harus uji stabilitas dan keamanannya. Diuji terus, sudah layak, ketika layak, diedarkan. Itu yang dilakukan terus oleh perusahaan tak. Dan harus uji stabilitas dan keamanannya. Itu tetap diawasi dari pihak-pihak instansi kayak BPOM dan lain-lain. Iya, diawasi. Terkadang kan biasa ada perusahaan nakal, gitu kan? Ya kita adalah nakal. Ya dia produk terus,
ternyata tidak diawasi. Banyaklah kemarin kasus-kasus kosmetik yang ilegal gitu ya. Iya. Kami juga sempat berdampak gara-gara quality control yang tidak bagus. Sempat disegel dulu. Ya. Karena SOP DIP kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dipermantap SOP DIP-nya. Mungkin kemarin soal SOP-nya. Kan banyak juga produk dari sisi kandungan unsur-unsur kimianya yang tidak sesuai gitu ya. Iya. Kalau kita enggak itu ya dari SOP jadi Iya, kemarin banyak yang dari ini yang bahan-bahan berbahaya, tapi kami enggak berani untuk melakukan menjual bahan-bahan berbahaya karena kan takutnya itu merusak generasi. Betul. Apalagi kan ada merkuri ya apa? Iya, walaupun lambat tapi stabil. Stabil ya. Maksudnya kan dulu saya sih sebenarnya sempat berangan-angan untuk putih kan. Iya. Tapi setelah saya jalani ternyata cantik itu tidak nggak harus putih. Yang penting kulitnya sehat. Oh iya. Karena dulu kan saya sempat mengejar putih tapi tiba-tiba kulitnya rusak gitu. Belajar dari situ. Ternyata nggak apa-apa nggak putih, yang penting kulitnya kembali mulus gitu. Iya, maksudnya kalau lembab, tidak kering, kusam kan. Banyak orang bermimpi mau jadi putih, supaya cantik. Padahal udah cantik bukan dari kan banyak orang hitam tapi ternyata manis dilihat. Apa kalau dipakai make up lebih anu lagi. Biasa orang sudah maksudnya enggak pede dengan warna kulitnya. Sudah mungkin agak gelap, ditebalin bedaknya jadi putih. Itu kan aneh dilihat kan? Iya. Kemarin kan saya sempat sebelum buka pabrik ya, sempat saya menjual itu yang produk-produk yang semua saya jual, saya coba. Nah, kan saya terobsesi untuk putih karena kan penjual kan yang namanya penjual itu pasti malu kalau melihat anunya contohnya. Iya, terus dia bilang, "Ih, kok penjualnya aja nggak putih?" gitu kan. Makanya saya coba alhasil itu. Alhasil pas hamil anak ketiga itu ya namanya juga pakai merkuri ya, tidak langsung didapat. Pas ternyata kulit saya itu langsung bisul-bisul kayak bisul-bisul beranak 1 tahun lamanya saya bawa itu penyakit. Bilang alhamdulillah untung bukan anak saya yang kena, untung saya saya gitu. Makanya produknya dijamin aman karena sudah diawasi. Karena kan kita sudah berpikir dari pengalaman gitu ya, bahaya untuk kesehatan, apalagi ibu kandung ya, itu berbahaya kosmetik kan kalau pakai bahan-bahan berbahaya baru sementara hamil kan berdampak ke janin. Betul, Tapi untung saya saat itu tidak berdampak ke janin tapi ke sayanya, makanya sampai semua itu kemarin itu sampai tidak bisa jalan. Wih, sampai luka bernanam gitu. Efeknya. Iya. Langsung bisul, bilang bukannya tambah putih tambah banyak luka gitu. Maka dari situlah kita berinisiatif menghasilkan produk kosmetik yang aman dan sehat ya. Iya, cantik itu ya menurut saya ya, cantik itu sehat, kulitnya sehat. Tidak mesti putih tapi sehat, lembab, tidak kusam gitu. Oh, luar biasa. Termotivasi juga, baiklah. Nah, Kak Rasya, mungkin ada kunci utama agar sebuah brand kosmetik atau kosmetik lokal ini bisa bertahan lama di tengah persaingan. Apa kira-kira kunci atau pesan supaya brand lokal ini kosmetik ini bertahan di gempuran-gempuran kosmetik yang punya brand lebih tinggi lagi? Apa cara jitunya itu? Yang hanya 3. Satu itu produk harus benar-benar bekerja. Intinya itu pertama kualitasnya yang terjaga. Kedua, legalitasnya harus lengkap. Ketiga itu konsistennya kualitasnya. Biasa kan kualitas itu tidak konsisten, naik turun.
Oke. Makanya harus konsisten, Konsisten, iya. kualitasnya dijaga. Oh, terkadang biasa begitu ya, enggak konsisten ya. Biasa karena bahan baku kosong. Hmm. Karena bahan baku kosong dan kita tidak mau mengecewakan customer, kita belilah di produsen lain bahan bakunya. Anggaplah Iya 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 cek iya. per cek, ternyata itu bahan baku Hmm. tidak sama hasilnya dengan produsen yang pertama. Makanya di pabrik itu ada namanya uji produsen. Produsen ya. Uji bahan baku Iya. produsennya. Karena produsen A sama produsen B biasanya Berbeda. Iya, beda formula tersendiri kan. Berarti memang konsisten itu lebih utama ya. Anggap saja minyak goreng lah. Minyak goreng ini sama minyak goreng ini berbeda. Iya, bisa membuat kualitas juga berbeda. Oh iya iya iya. Makanya harus dijaga konsistennya. Konsistennya betul. Iya, saya lebih memilih untuk tidak meredikan daripada Memaksakan. Iya, memaksakan. Kan nanti ujungnya akan rusak brand kita kan. Iya. Kenapa langsung berubah begini aninya? Jelek ini. Itu kan orang udah berpikir ke situ biasanya. Yang penting jual saja. Oh, itu yang perlu konsisten juga ya. Baik. Itu memang baik. Nah, kalau dari Kak Syara sendiri melihat bagaimana perkembangan atau masa depannya kosmetik ke depan ini? Apakah masih berpeluang, masih mungkin 5 tahun ke depan lah? Bagaimana melihat masa depannya ini usaha kosmetik? Kalau dari kami dalam 5 tahun ke depan kami optimis Indonesia akan menjadi salah satu pusat industri kosmetik terbesar di Asia Tenggara. Jika sinergi industri besar dan UMKM berjalan baik. Karena lebih banyak brand lokal naik kelas. Oh iya. Ekspor juga bisa meningkat. Mudah-mudahan, amin. Amin. Ekonomi juga tumbuh kuat. Tumbuh kuat. Mudah-mudahan Indonesia tidak hanya mengikuti tren tapi juga menjadi pencipta tren. Iya, menjadi percontohan lagi ya. Iya. Masa Barat terus kita mencontohi, Indonesia dong yang contohi. Ya, oke lah. Nah, mengingat ini waktu kita di ujung acara, mungkin dari Kak Syara ada kata-kata jitu atau kata-kata yang mengena bagi mungkin ada pendengar kita yang mau usaha mau seperti kita, kira-kira apa pesan yang kita mau sampaikan kepada pendengar atau para masyarakat kita? Motivasi lah gitu. Ya, dari saya, dari Kosyara, kami percaya masa depan industri Indonesia itu dibangun dengan kolaborasi. Iya. Di Kasyara, di PT Kasyara Sulamaju, kami tidak hanya memproduksi kosmetik, kami ingin menjadi rumah lahirnya brand-brand lokal yang kuat, aman, legal, dan siap bersaing di global atau tingkat dunia. Karena ketika brand lokal tumbuh, yang sebenarnya tumbuh adalah ekonomi Indonesia. Iya. Jangan takut memulai. Iya. Industri kecantikan adalah industri kreativitas. Mulailah dari ide, belajar dari proses, dan pastikan produk dibuat dengan standar yang benar. Kesempatan terbuka luas bagi generasi muda Indonesia. Luar biasa kata-kata motivasinya. Mudah-mudahan lah dengan kata motivasi dari Kak Syara ini dapat memberi motivasi bagi kita semua. Apalagi kan masih muda sudah menjadi founder. Bukan berangkat dari pengalaman juga kan. Ya, mungkin menjadi motivasi bagi kita semua. Tidak selamanya orang mau berusaha itu harus modal dulu, tapi niat dulu ya. Iya, Karena kan kalau boleh sedikit cerita. Iya. Kan Kasyara itu dimulai, mungkin kalau bisa dibilang itu dimulai dari niat. Niat. Iya. Awalnya sih iseng-iseng tulis di papan tulis, mau buat industri. Ya mungkin Dari Allah situ. ijabah. Iya. Mungkin kekuatan afirmasi juga. Wah. Padahal kan kalau dipikir modalnya nggak ada, Iya. tempatnya nggak ada. Tapi punya niat besar dan angan-angan yang besar. Iya. Akhirnya Menciptakan diijabah. lapangan kerja Oh iya.
semua yang ada di dekat saya. Betul, tanpa disadari kita menciptakan lapangan kerja begitu ya. Iya. Baik, makasih banyak Kak Kasyara atau Reni Ardanti Putri ya. Sudah hadir di ruang dengar kami, tentunya di program Tiras UMKM. Kami tentunya Saya juga ingin berterima kasih, boleh? Iya tentunya. Makasih banyak juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk DPC IWAPI, Oke. Bu Ketua IWAPI, Bu Neni Ismail. Iya. Terima kasih telah mengundang saya. Terus saya ingin juga berterima kasih sama Perkosmi, Persatuan Kosmetik Industri, Oke. sama Balai Bepom. Kalau saat itu saya tidak ke Bepom dan tanya-tanya bilang bagaimana caranya buat pabrik, mungkin saat ini saya belum bisa punya pabrik. Luar biasa. Iya, karena mereka sepenuh hati mendampingi saya, bahkan mengajarkan saya alur-alurnya kan. Artinya pemerintah hadir Iya. di masyarakat, tentunya di perusahaan. Baik, luar biasa. Iya. Oke, kita tentu punya harapan besar perusahaan nanti bisa go internasional, bisa menyaingi brand-brand internasional. Amin. Makasih Kak Reni dan tentunya kepada sahabat budaya yang sudah mendengarkan siaran kami, dan nanti kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Bang Rian pamit undur diri bersama dengan narasumber kami Reni Ardanti Putri selaku founder dari PT Kasyara Sula Maju Industri Kosmetik Golongan A. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita foto dulu sini.